Pernah nggak lu ngerasa terjebak? Bukan terjebak macet, bukan terjebak di ruangan sempit, tapi terjebak di dalam kepala lu sendiri. Lu bangun pagi, tapi rasanya capek. Lu kerja, lu kuliah, lu ketawa bareng teman-teman lu. Tapi pas lu pulang ke kamar, pas pintu udah dikunci dan lampu dimatiin, ada rasa kosong yang ganjil, rasa asing. Seolah-olah hidup yang lu jalanin ini bukan punya lu. Lu nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue ngapain sih di sini? Kenapa gue ngerasa gelisah, padahal semuanya baik-baik aja? Kita semua punya satu penyakit yang sama. Kita terlalu sibuk. Tapi bukan sibuk kerja, kita sibuk lari. Lari dari pertanyaan-pertanyaan besar yang bikin kita takut. Kita scroll layar HP sampai mata perih, cuma biar otak kita nggak sempat mikir. Kita cari validasi sana-sini, cuma biar kita ngerasa ada. Tapi malam ini, gue minta lu berhenti lari. Anggap ini obrolan gue sama lu, cuma kita berdua. Di tengah dunia yang makin berisik ini, mari kita coba diam sebentar. Mari kita bedah isi kepala lu dengan pisau bedah yang dikasih sama orang-orang yang udah mati ratusan tahun lalu, para filsuf. Gue bakal bawa lu menyelami 5 gagasan yang mungkin, cuma mungkin, bakal bikin lu sadar kalau cara lu ngelihat dunia selama ini salah total. Mari kita mulai dari sumber penderitaan lu yang paling utama, isi kepala lu. Coba lu perhatiin, dalam sehari, berapa kali lu nyakitin diri lu sendiri lewat pikiran? Lu skenarioin kejadian buruk yang belum tentu terjadi. Lu ingat-ingat lagi kesalahan lu 5 tahun lalu. Lu bandingin diri lu sama orang lain yang bahkan gak kenal lu. Suara di kepala lu itu berisik, cerewet, dan jahat. Masalahnya, lu percaya sama suara itu. Lu pikir suara di kepala lu itu adalah lu. Lu pikir pikiran lu itu adalah fakta. Disinilah letak kesalahpahaman terbesar manusia. Epictetus, seorang budak yang jadi filsuf besar Stoik, pernah bilang kalimat yang tajam banget. Men are disturbed not by things, but by the view which they take of them. Manusia itu tidak diganggu oleh hal-hal atau peristiwa, tapi oleh cara pandang mereka terhadap hal-hal itu. Coba resapi pelan-pelan. Waktu lu diputusin pacar lu, sakitnya itu bukan karena dia pergi. Sakitnya muncul karena narasi yang lu buat setelah dia pergi. Narasi yang bilang, gue gak layak dicintai, gue bakal sendirian selamanya, gue gagal. Kejadiannya netral, dia pergi, titik. Tapi pikiran lu nambahin bumbu racun. Dia pergi karena gue sampah. Penderitaan itu bukan fakta, penderitaan itu pilihan interpretasi. Pikiran lu itu cuma organ, sama kayak lambung lu, sama kayak jantung lu. Kalau jantung tugasnya mompa darah, otak tugasnya memproduksi pikiran. Dan kadang, otak lu memproduksi sampah. Lu gak perlu percaya sama setiap lintasan pikiran yang lewat. Kalau lu mikir, gue bodoh, itu cuma kalimat. Itu cuma sekumpulan kata yang lewat di layar kesadaran lu. Lu adalah pengamat dari pikiran itu, bukan pikiran itu sendiri. Mulai sekarang, coba teknik ini. Setiap kali lu cemas, setiap kali lu ngerasa hancur, ajak pikiran lu ngomong. Bilang ke dia, oke, itu pendapat lu, tapi itu bukan fakta. Pisahkan diri lu dari suara berisik itu. Jadilah tenang di tengah badai yang lu ciptain sendiri. Karena pada akhirnya, lu menderita bukan karena dunia ini jahat. Lu menderita karena lu membiarkan pikiran lu memerkosa ketenangan lu setiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih gelap. Tapi percayalah, di ujung gelap ini ada cahaya yang terang banget. Pernah nggak lu nanya, apa sih tujuan hidup gue? Apa sih makna dari semua perjuangan ini? Dan lu frustrasi karena nggak nemu jawabannya. Lu cari di buku, lu cari di agama, lu cari di motivasi, tapi tetap ada lubang kosong di dada lu. Gimana kalau gua bilang lu nggak nemu jawabannya karena emang jawabannya nggak ada? Albert Camus, seorang filsuf Perancis yang keren banget, punya konsep yang namanya absurdisme. Dia bilang kondisi manusia itu absurd. Kenapa absurd? Karena manusia punya kerinduan yang putus asa akan makna. Kita pengen hidup ini jelas, punya pola, punya alasan. Tapi kita hidup di alam semesta yang dingin, bisu, dan gak peduli sama kita. Kita teriak, apa makna hidupku? Dan semesta cuma diam. Kebanyakan orang hancur pas sadar hal ini. Mereka jadi nihilistik. Ah, gak ada gunanya, bunuh diri aja. Tapi Camus justru ketawa. Dia bilang momen ketika lu sadar hidup ini gak punya makna bawaan, itu adalah momen kebebasan mutlak. Dia kasih contoh mitos Sisyphus. Orang yang dihukum dewa buat dorong batu ke atas bukit.
Tapi pas sampai atas, batunya gelinding lagi ke bawah. Dia harus ulang itu selamanya. Sia-sia, gak ada gunanya. Itu potret hidup kita. Bangun, kerja, makan, tidur, ulangi, mati. Tapi kata kamus, one must imagine Sisyphus happy. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Kenapa? Karena ketika lu sadar gak ada naskah yang harus lu ikutin, gak ada takdir agung yang membebani pundak lu jadi bebas. Makna itu bukan ditemukan, makna itu diciptakan. Hidup ini kayak kanvas kosong atau game open world tanpa misi utama. Lu yang pegang kuasnya, lu yang nentuin cara mainnya. Kalau lu mau makna hidup lu adalah ngerawat kucing liar, itu valid. Kalau lu mau makna hidup lu adalah bikin kopi yang enak, itu valid. Gak harus jadi presiden, gak harus jadi miliarder buat hidup lu bermakna. Berhenti nunggu semesta ngasih tahu lu harus ngapain. Semesta gak peduli, dan itu kabar baik. Karena artinya, lu bosnya. Lu bebas menentukan arti hidup lu sendiri, sekecil apapun itu. Terimalah keabsurdan ini dan hiduplah dengan berani di dalamnya. Berapa banyak mimpi yang lu kubur cuma karena lu takut? Lu bilang, gue takut gagal bang, gue takut rugi, gue gak bisa. Bullshit, lu bohong sama diri lu sendiri. Friedrich Nietzsche, filsuf berkumis tebal dan pemikirannya tajam kayak silet, bakal ngetawain lu. Lu sebenarnya nggak takut gagal. Kegagalan itu sendiri sebenarnya biasa aja. Anak kecil belajar jalan, jatuh, nangis, bangun lagi, nggak ada trauma. Yang lu takutin itu bukan jatuhnya. Yang lu takutin itu mata orang lain yang ngeliat lu jatuh. Nietzsche nyebut ini mentalitas kawanan, herd mentality. Kita ini makhluk sosial yang penakut. Kita punya insting purba buat selalu pengen sama kayak orang lain, biar nggak diusir dari kelompok. Karena dulu, di zaman purba, kalau lu diusir dari kelompok, lu mati dimakan singa. Tapi sekarang, lu nggak bakal mati kalau lu beda. Lu nggak bakal mati kalau lu gagal bisnis. Lu nggak bakal mati kalau karya lu jelek. Tapi otak lu masih nyimpen ketakutan purba itu. Lu hidup demi validasi. Lu hidup demi likes. Lu hidup demi pujian tetangga, sanjungan orang tua, atau pengakuan teman tongkrongan. Lu rela motong bagian-bagian unik dari diri lu, cuma biar muat masuk ke kotak yang disebut normal. Pertanyaannya, sampai kapan lu mau jadi budak tatapan orang lain? Nietzsche menantang kita untuk menjadi Übermensch, manusia yang melampaui, manusia yang punya nilai-nilainya sendiri, bukan nilai-nilai yang didikte masyarakat. Coba bayangin skenario ini. Kalau besok semua manusia dibully musnah dan tinggal lu sendirian, apa yang bakal lu lakuin? Hidup kayak apa yang bakal lu pilih? Pekerjaan apa yang lu ambil? Baju apa yang lu pakai? Hobi apa yang lu jalanin? Kalau jawabannya beda sama hidup lu sekarang, berarti selama ini lu nggak hidup buat diri lu sendiri. Lu cuma aktor yang lagi main drama buat nyenengin penonton yang bahkan nggak bayar tiketnya. Berhenti takut dinilai. Penilaian mereka nggak ngasih lu makan. Penilaian mereka nggak bakal nemenin lu pas lu mati nanti. Jadilah tuan atas diri lu sendiri. Gagasan keempat ini mungkin bakal bikin lu tersinggung. Kita sering banget berlindung di balik kata terpaksa. Gue kerja di sini karena terpaksa. Gue terjebak di hubungan toksik ini karena nggak ada pilihan. Gue jadi orang pemarah karena bapak gue dulu galak. Kita suka banget nyalahin keadaan. Kita suka nyalahin masa lalu. Kita suka nyalahin takdir. Tapi Jean-Paul Sartre, tokoh utama eksistensialisme, bakal nampar lu dengan satu kalimat. Man is condemned to be free. Manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas. Kenapa dikutuk? Karena kebebasan itu beban yang berat banget. Kalau lu bebas, artinya lu gak punya alasan buat ngeles. Lu bertanggung jawab penuh atas segala hal yang terjadi di hidup lu. Sartre bilang bahkan ketika lu tidak memilih, itu adalah sebuah pilihan. Lu diam aja pas diperlakukan buruk, itu pilihan lu. Lu tetap di zona nyaman yang bikin lu menderita, itu pilihan lu. Sartre nyebut sikap nyalahin keadaan ini sebagai bad faith atau mauvaise foi, kebohongan diri. Kita pura-pura jadi objek yang gak berdaya, padahal kita adalah subjek yang pegang kendali. Sakit kan dengernya? Bahwa lu miskin, lu sedih, lu kesepian, lu stuck, sebagian besar adalah hasil dari rentetan pilihan-pilihan kecil yang lu ambil atau lu tolak ambil setiap harinya. Kebebasan itu menakutkan karena dia menuntut tanggung jawab. Lebih enak jadi anak kecil yang diatur orang tua, kalau salah tinggal nyalahin orang tua. Tapi menjadi dewasa artinya sadar, ini hidup gue. Kalau hancur, ini salah gue. Kalau sukses, ini juga karena gue. Gak ada skenario yang ditulis di langit, lu penulisnya. Dan kalau ceritanya jelek, jangan nyalahin penanya. Ubah alurnya, sekarang. Berhenti berlindung di balik kata nasib. Nasib itu alasan orang-orang lemah yang takut menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka sendiri. Ambil tanggung jawab itu. Berat emang, tapi cuma dengan memikul beban itu, lu baru benar-benar jadi manusia yang merdeka. Dan akhirnya, kita sampai di gagasan terakhir.
gagasan yang merangkum semuanya, kunci dari segala kebijaksanaan. Lu akan mati. Gua serius, gua nggak lagi nakut-nakutin lu. Suatu hari nanti, mungkin 50 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, atau mungkin besok, jantung lu bakal berhenti berdetak, paru-paru lu bakal berhenti ngisap oksigen. Tubuh yang lu rawat, lu kasih skincare, lu banggain di cermin, itu bakal jadi dingin, kaku, dan membusuk di dalam tanah, atau jadi abu. Semua drama di kantor lu, semua pertengkaran sama pasangan lu, jumlah saldo di rekening lu, jumlah followers lu, semuanya bakal jadi nol, nggak ada artinya lagi. Dunia bakal tetap berputar, matahari bakal tetap terbit, orang-orang bakal tetap ngopi di pagi hari, tanpa ada lu di sana. Para filsuf punya latihan yang namanya memento mori, ingatlah pada kematian. Kebanyakan orang takut mikirin kematian, mereka anggap itu tabu, pamali. Tapi bagi filsuf, kematian itu bukan hantu, kematian itu penasihat terbaik. Kalau lu sadar waktu lu terbatas, lu gak bakal buang-buang waktu buat hal yang gak penting. Lu gak bakal nunda buat minta maaf, lu gak bakal nunda buat bilang sayang ke orang tua lu gak bakal ragu buat ngejar apa yang lu suka, lu gak bakal peduli lagi sama nyinyiran orang lain. Buat apa mikirin omongan orang? Toh dia bakal mati, lu juga bakal mati, sama-sama jadi tanah. Kematian membuat hidup jadi punya urgensi. Kematian ngasih tahu kita mana yang sampah dan mana yang emas. Seneca pernah bilang, kita bukan kekurangan waktu, kita cuma banyak membuang-buangnya. Coba bayangin, kalau dokter bilang sisa hidup lu tinggal 1 minggu lagi. Masihkah lu peduli sama gengsi? Masihkah lu peduli sama ketakutan-ketakutan bodoh itu? Enggak kan? Lu bakal hidup sejujur-jujurnya. Nah, hiduplah dengan mentalitas itu setiap hari. Jangan hidup seolah-olah lu punya waktu 1000 tahun. Lu nggak punya. Momen ini, detik ini, saat lu dengar suara gua, nggak bakal pernah kembali lagi. Gunakan kematian sebagai bahan bakar, bukan untuk bikin lu depresi, tapi untuk bikin lu sadar betapa berharganya kesempatan bernapas hari ini. Jadi, lu bukan pikiran lu. Hidup ini gak ada maknanya sampai lu yang menciptakannya. Lu takut malu, bukan takut gagal. Lu dikutuk untuk bebas dan bertanggung jawab. Dan lu bakal mati. Berat, iya, tapi juga melegakan. Filsafat itu bukan tentang menghafal nama orang-orang tua yang udah mati. Filsafat itu tentang belajar cara mati, supaya lu bisa belajar cara hidup. Gue gak minta lu setuju sama semua yang gue omongin barusan. Gue cuma minta satu hal. Malam ini, sebelum lu tidur, jangan langsung buka HP. Diam sebentar, tatap langit-langit kamar lu. Tanya ke diri lu sendiri. Kalau ini adalah hari terakhir gue, apakah gue suka dengan orang yang gue lihat di cermin? Kalau jawabannya enggak, lu tahu apa yang harus lu lakuin. Bangun, dan mulailah hidup, beneran hidup. Kalau obrolan kita malam ini bikin lu ngerasain sesuatu, entah itu gelisah, marah, atau malah tenang, coba tulis 1 kalimat refleksi lu di kolom komentar. Gue pengen baca pikiran lu. Dan kalau lu ngerasa butuh temen buat mikir kayak gini lagi, tombol subscribe ada di situ. Sampai ketemu di kegelisahan selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih, semangat!